Pak Angga mau melakukan sesi coaching nih? Ya, betul sekali Pak Prawiro. Hari ini saya sudah janjian dengan Bu Umi untuk melakukan coaching. Dengan Bu Umi, ya baik. Apakah sudah mempersiapkan rubrik penilaian coachingnya? Sudah Pak, saya sudah menyiapkan daftar pertanyaan berbobot yang nanti akan saya sampaikan dengan alur tirta. Ya, alur tirta ini yang pertama tujuan, saya akan bertanya tentang tujuan. Yang kedua, saya akan identifikasi permasalahan yang memang disampaikan oleh Bu Umi. Terus kemudian saya akan tanyakan rencana aksinya terhadap beliau dan pada akhirnya siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap komitmen yang akan disampaikan oleh Bu Umi sebagai coach. Kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Bapak secara spesifik? Ya, saya pada coaching saat ini saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya, yaitu present atau kehadiran penuh Pak. Saya ingin fokus mendampingi Bu Umi untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Mungkin bisa dikembangkan apa ya. Kemudian apakah akan mempertanyakan ketercapaian dari coaching nanti Pak kira-kira? Ya, kebetulan Bu Umi pada saat janjian diskusi dengan saya, Bu Umi menyampaikan dia punya keluhan bahwa dia kurang bisa meningkatkan kompetensi dia dalam bidang IT. Mudah-mudahan dalam diskusi kali ini saya bisa memberikan solusi-solusi alternatif kepada beliau agar bisa memenuhi kekurangannya dalam bidang IT. Baik Pak, semoga tercapai apa yang diharapkan ya. Selamat bertugas untuk coaching hari ini. Siap Pak, terima kasih. Ya, semangat. Siap. Ya. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Angga. Terima kasih sebelumnya ya Pak Angga ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Bu Umi. Kemarin Bu Umi menyampaikan kepada saya untuk mengajak diskusi ya hari ini. Sengaja hari ini saya sempatkan waktu untuk Bu Umi berdiskusi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Umi? Baik, terima kasih sebelumnya ya sudah menyempatkan waktu Pak Angga nih yang sangat sibuk banget ya. Bisa memberikan waktunya untuk bisa sharing ya, terutama terkait dengan keresahan saya ya Pak. Kebetulan saya ini memiliki kekurangan dalam bidang IT ya. Jadi hari ini saya pengen berbagi sharing ya, mungkin dari Bapak itu yang sangat luar biasa di bidang IT bisa memberikan pengetahuan dan juga tambahan ilmu nih, bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi saya terutama dalam pembelajaran yang berbasis IT seperti itu Pak. Oh, jadi Bu Umi merasa belum maksimal dalam bidang IT, sedangkan sekarang memang para peserta didik saja sudah menguasai IT ya, mereka sudah hatam dengan handphone, dengan gawai gitu ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam bidang IT ini kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu? Ini kompetensi di bidang ini saya ingin bisa lebih meningkatkan terkait bagaimana membuat sebuah video pembelajaran Pak. Dimana kan untuk sekarang memang walaupun kita sudah pembelajaran luring, tetapi ada beberapa siswa kita yang memang terkendala hadir ke sekolah, yang akhirnya kita harus bisa membuat video pembelajaran sebagai alternatif anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran kita, jadi tidak ketinggalan seperti itu. Oh, wah, sangat luar biasa ya Bu Umi, sangat perhatian dengan peserta didik sampai ingin melayani peserta didik gitu ya. Jadi artinya memang Bu Umi ini secara diferensiasi ingin hadir dengan segala kesiapan belajar. Betul, gitu ya. Iya. Artinya selain memang pembelajaran secara tatap muka, Bu Umi juga ingin memfasilitasi gitu ya, yang memang tidak bisa hadir secara tatap muka dengan membuat video pembelajaran. Nah, saya sangat apresiatif ya dengan keinginan Bu Umi untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang IT. Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Umi untuk meningkatkan kemampuan IT Bu Umi? Yang pertama ya, usaha yang saya lakukan, saya ingin belajar ya dengan teman sejawat saya, rekan saya yang memang sudah
ahli ya di bidang IT, terutama dalam pembuatan video pembelajaran yang menarik ya Pak ya. Dan mudah-mudahan beliau itu sempat dan mau berkenan untuk membantu saya. Ya, kira-kira teman kita yang mana nih yang bisa bantu Bu Umi? Kebetulan Pak Wiro itu sangat luar biasa untuk bisa mengembangkan ilmu saya terkait dengan bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik seperti itu. Ya, betul ya. Dari beberapa teman kita, memang Pak Wiro ini punya kemampuan yang sangat menonjol ya dalam bidang IT. Terus ada juga teman kita yang lain, Bu Esti ya, yang memang juga bisa membuat atau membantu Bu Umi dalam meningkatkan kemampuan bidang IT. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Umi, dari 1 sampai dengan 10 secara skala penilaian, Bu Umi menilai Bu Umi sendiri di angka berapa nih untuk kemampuan IT saat ini? Kalau untuk kemampuan IT saya, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, saya merasa masih di posisi skala 7 Pak. Skala 7 ya. Nah, kalau misalnya Bu Umi pada saatnya nanti belajar dari Pak Wiro, belajar dari Bu Hesti dan teman-teman yang lain untuk meningkatkan kemampuan IT Bu Umi ini, kira-kira ya skala berapa yang ingin Bu Umi capai? Target yang ingin Bu Umi capai berapa? Baik, kalau untuk target pasti kita pengen yang maksimal ya Pak, dengan segala usaha yang saya akan usahakan ya, dengan bantuan teman-teman yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mencapai di skala 10 Pak. Itu keinginan saya ya. Ya, baik Bu Umi. Skala 10 ya, sampainya kalau misalnya memang Bu Umi, saya yakin kalau memang Bu Umi intens, terus kemudian belajarnya fokus, saya rasa apa yang memang diharapkan Bu Umi bisa dicapai. Nah, saya ingin tahu sejauh mana komitmen Bu Umi untuk mampu pada akhirnya ya Bu Umi kira-kira menjaga komitmennya untuk Bu Umi tetap konsisten sampai dengan Bu Umi bisa menguasai IT ini bagaimana Bu? Yang pertama pasti saya akan membuat jadwal ya. Pertama jadwal yang struktur, waktu pada saat saya pembelajaran dengan orang yang memang saya minta bantu itu ada waktunya juga. Nah, jadi yang pertama memang jadwal, dan dua itu ketekunan saya ya. Itu sangat penting. Betul Bu Umi. Jadi yang pertama Bu Umi akan komitmen ya dengan menjadwalkan latihan IT, terus kemudian yang kedua tadi Bu Umi akan berusaha tekun belajar. Itu yang paling pentingnya Bu Umi ya. Jadi pada akhirnya kita semua berharap apa yang memang diharapkan Bu Umi untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar, yaitu menguasai IT, mau tidak mau harus kita lakukan karena itu bagian dari kita mengikuti kodrat zaman ya Bu Umi. Jadi saya doakan, saya dukung sepenuhnya, semoga apa yang memang diharapkan dan cita-citakan Bu Umi bisa tercapai. Semangat ya Bu Umi ya. Semangat, insya Allah. Terima kasih Bapak sudah memberikan pencerahan ya, agak sedikit lega nih. Yang tadinya agak sedikit resah-resah seperti gimana, alhamdulillah mendapat pencerahan dari Bapak. Semoga saya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak Angga. Sama-sama Bu Umi, semoga berhasil. Sama. Gimana Pak Angga setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Pak Wiro tadi sesuai dengan arahan dari Pak Wiro, akhirnya saya bisa menyelesaikan coaching dengan Bu Umi. Saya tadi menggunakan alur Tirta sebagaimana yang memang saya sudah sampaikan, dan alhamdulillah saya bisa menemukan solusi bersama dengan dia terkait permasalahan yang memang beliau ingin carikan solusinya. Jadi tadi sudah melakukan coaching secara menggunakan alur Tirta ya. Betul Pak. Nah, saya juga tadi menyimak dan mencatat bahwa yang Bapak lakukan secara observasi itu merupakan coaching yang menggunakan alur Tirta yang berbasis pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul. Bapak lakukan semua. Ya. Nah, terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan
setelah coaching yang tadi barusan Anda? Ya, saya ingin lebih menguasai kompetensi menyampaikan coaching dengan pertanyaan berbobot Pak, ya, agar saya bisa lebih menjalankan alur tirta dengan baik ya. Jadi itu yang ingin saya kembangkan di kemudian hari. Baik, mudah-mudahan berhasil Pak ya untuk coaching berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Tentunya dengan arahan dari Bapak. Semangat Pak. Iya. Ya. Demikian mungkin hanya saja Pak. Semoga sukses. Siap, Pak Wiro. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Pak Wiro, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Angga. Baik. Alhamdulillah baik ya Pak Wiro. Ngomong-ngomong Pak Wiro, hari ini mau melakukan coaching terhadap Bu Hesti Setiawati Dewi ya? Ya betul Pak Angga. Saya akan coaching oleh Bu Hesti. Bagaimana persiapannya Pak Wiro? Ya saya sudah mempersiapkan berkas rubrik untuk coaching, juga mempersiapkan hal-hal yang mempersiapkan untuk coaching, yaitu alur tirta dan sesuai dengan alur, dan juga beberapa kompetensi yang saya siapkan. Oh menarik ya Pak Prawiro, akan melaksanakan coaching hari ini dengan alur tirta. Bisa dijelaskan Pak Prawiro alur tirta itu seperti apa? Iya, alur tirta itu adalah T-nya tujuan, jadi kita tanyakan tujuannya. Kemudian yang kedua kita identifikasi masalahnya apa. Kemudian yang ketiga rencana aksinya apa dari coaching. Yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen coaching untuk melakukan hasil coaching. Bagus sekali ya alur tirta ini Pak Wiro. Nah kira-kira dengan menggunakan alur tirta ini Pak Wiro ingin mengembangkan kompetensi apa? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi saya mempersiapkan pertanyaan berbobot agar masalah-masalah itu bisa teridentifikasi sehingga target yang akan dicapai bisa didapat oleh coaching. Tercapai dengan baik ya Pak Wiro dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan Pak Prawiro meng-coaching Bu Hesti ini apa? Ya, setelah melakukan coaching nanti coaching akan bisa menyelesaikan masalahnya, yaitu tentang bagaimana menangani siswa dengan baik dan paham akan pelajaran yang akan disampaikan. Dari skala berapa dia akan mencapai itu, dari skala 0 sampai 1, 10, mana sampai target berapa yang ingin dicapai. Baik Pak Prawiro, silahkan selamat melanjutkan coachingnya dengan Bu Hesti Setiawati Dewi ya. Semoga berhasil dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, terima kasih Pak Angga. Semangat Pak Prawiro. Terima kasih, akan saya lakukan. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Wiro apa kabar? Oh, baik juga. Bu Hesti udah siap untuk coaching hari ini? Iya Pak, siap Pak. Jadi kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini? Ya seperti yang kemarin saya sampaikan Pak, untuk hari ini saya ingin di coaching oleh Bapak mengenai permasalahan saya di kelas 12 IPS 3 Pak. Jadi di kelas 12 IPS 3 itu yang saya lihat anak-anak itu kurang memahami Pak pelajaran saya, beda dengan di kelas-kelas yang lain gitu Pak. Kurang memahaminya seperti apa itu? Ya kalau dilihat dari indikator Pak, pada saat kurang memahami itu tentunya pada saat saya mengajar juga anak-anak terlihatnya masih bingung gitu kan, kelihatan ya Pak dari raut mukanya. Terus pada saat diberikan latihan pun mereka hasilnya itu tidak maksimal Pak, paling 50% yang dapat nilai bagus. Jadi di kelas 12 kelas 3 ini anak-anaknya kurang memahami pelajaran ya karena berbagai hal gitu ya. Jadi, boleh Bu kalau saya tahu itu kira-kira keadaan siswanya gimana di keadaan kelasnya gitu Ya, pada saat itu? iya ini mungkin juga memang keadaan kelasnya atau bagaimana juga saya kurang ini ya Pak. Jadi
saya mengajar di 12 IPS 3 itu siang hari Pak. Oh, gitu. Mungkin anak-anak itu udah keadaannya sudah panas, kelas kemudian ruangan juga mungkin ya Pak. Kemudian mereka juga sudah lelah, capek. Mungkin itu yang menyebabkan mereka juga akhirnya tidak memahami pelajaran saya Pak. Itu. Karena kondisi itu akhirnya anak tidak memahami. Iya, mungkin seperti itu Pak. Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan dengan keadaan seperti itu? Nah, Penanganan. oke, saya perasaan saya sih Pak ya, saya sudah melakukan semua hal sesuai tahapan-tahapan pembelajaran. Saya sudah mencoba memberikan ice breaking sebelum belajar. Kemudian saya juga sering Pak mencoba metode-metode pembelajaran yang menurut saya sih sudah interaktif Pak. Itu menurut saya sih, mungkin bagi anak-anak itu masih metode pembelajaran yang monoton kali ya Pak ya. Iya. Oh iya. Kira-kira strategi kedepannya bagaimana Bu? Nah ini Pak yang perlu, yang perlu saya pikirkan lagi nih Pak, strateginya seperti apa Pak. Kadang ya tadi yang saya pikir itu bahwa saya mengajar mungkin di kelas saya rasa sudah menyenangkan gitu. Ternyata mungkin bagi anak-anak itu masih monoton. Nah di sini sih saya ingin mulai mempelajari lagi Pak tentang metode-metode pembelajaran yang bervariasi, metode-metode pembelajaran yang kira-kira membuat siswa itu gembira, happy. Kemudian karena yang tadi saya sebutkan, saya jamnya siang ya Pak, mungkin saya juga harus melihat juga nih kesiapan peserta didiknya seperti apa nih. Jadi pada saat belajar itu apakah mereka sudah siap atau belum, sepertinya seperti itu ya Pak ya yang harus saya lakukan. Biasanya sih anak dengan yang menyenangkan bisa lebih baik. Ini juga persiapan mereka kita lihat seperti yang Ibu lakukan itu bisa membuat mereka lebih paham. Oh iya gitu ya Pak ya. Siap Pak. Jadi saya mungkin akan banyak berlatih nih Pak nih. Iya. Kira-kira strategi yang lainnya ada nggak Bu yang beda lagi gitu? Apa ya? Mungkin saya harus mulai menggali nih kesenangan anak-anak apa nih, anak-anak senangnya apa nih. Terus saya harus mulai mengikuti nih, misalkan anak-anak senangnya dengan menggunakan video, berarti kan saya harus menggunakan video-video yang menarik. Anak-anak senangnya game, saya juga harus menyiapkan media-media pembelajaran game, mungkin seperti itu yang akan saya laksanakan ya Pak. Ya. Jadi agak lebih diferensiatif gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Kemudian dari skala 1 sampai 10 Ibu posisinya di mana sekarang kira-kira untuk menjalankan itu? Iya, posisi mana ya Pak ya? Mungkin saya ada di posisi 7 Pak. Jadi saya mungkin sudah memahami nih ya Pak, sudah memahami tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, tapi saya belum, ternyata untuk di 12 IPS 3 anak-anak belum ya untuk seperti itu, masih harus saya kembangkan gitu Pak. Jadi kayaknya masih di posisi 7 deh Pak. Iya. Kemudian akan mencapai angka berapa kira-kira targetnya? Targetnya sih saya pengennya pastinya ingin yang sempurna ya Pak, ingin di skala 10 karena saya ingin anak-anak tuh paham dengan pelajaran yang saya berikan, kemudian mereka juga gembira dalam belajar gitu. Itu sih, iya. Pembelajaran tercapai. Tujuan pembelajaran tercapai, betul sekali Pak. Komitmen apa supaya ini bisa berjalan? Komitmen yang akan saya lakukan ya Pak. Yang akan saya lakukan pertama tentunya saya harus mempelajari dulu nih tentang media-media pembelajaran. Kemudian saya juga harus mempelajari nih kondisi psikologi anak. Mungkin nanti saya harus banyak belajar nih dari guru BK, dari wali kelas. Mungkin saya harus tanya dulu psikologi anak seperti apa. Gitu, Pak. Kira-kira ada yang membantu nggak saya untuk mengingatkan tentang komitmen Ibu dalam menjalankan rencana-rencana ini? Saya pastinya tidak bisa sendiri ya Pak untuk mewujudkan itu. Nah saya seperti yang tadi saya katakan, untuk kesiapan anak, kondisi psikologi anak, tentunya saya harus banyak bertanya nih ke guru bimbingan konseling, ke wali kelas tentunya ya tentang anak-anak, dan untuk media-media pembelajaran yang interaktif mungkin nanti saya banyak belajar dari Pangga Wahidin Pak, karena beliau memang sudah
mampu dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Betul Bu, nanti Ibu akan meminta tolong ke Pak Angga. Iya, mudah-mudahan beliau ada waktu Pak ya. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu sesi coaching dengan saya hari ini. Mudah-mudahan semua rencana Ibu akan berjalan dengan baik. Amin. Nanti kita coaching lagi di lain waktu untuk mengetahui kemajuannya. Siap. Hasilnya. Iya, baik, terima kasih Pak. Saya sudah ya di coach oleh Bapak, jadi saya mendapatkan banyak pencerahan. Terima kasih Pak waktunya. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Wiro, akhirnya Pak Wiro tadi sudah menyelesaikan coaching bersama dengan Bu Hesti. Nah, tadi saya menyimak dari awal sampai dengan akhir. Kira-kira indikator apa saja yang tadi dilakukan oleh Pak Wiro meng-coaching Bu Hesti? Alhamdulillah Pak sudah melakukan coaching dengan Bu Hesti, dan saya melakukannya menggunakan alur cerita, yaitu saya tadi menanyakan tujuannya, menanyakan juga mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang dihadapinya, keadaannya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara menanganinya, tahapannya gitu ya, tahapan menanganinya seperti apa, identifikasi dari masalah-masalah itu. Kemudian setelah itu rencananya mau apa, rencana aksi apa yang dilakukan Bu Hesti, dan kemudian saya juga mempertanyakan komitmennya atau tanggung jawabnya gitu Pak, tadi siapa Ya. dan ingin meraih target apa gitu. Saya tanyakan semua gitu. Ya, tadi pun saya mencatat beberapa hal terkait apa yang memang sudah dilakukan oleh Pak Wiro terhadap Bu Hesti. Saya mencatat bahwa memang alur cerita ini sungguh luar biasa ya Pak. Betul, Pak. Pak Wiro, tadi Pak Wiro juga terutama Pak Wiro menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Hesti, sehingga Bu Hesti sebagai coach bisa menyampaikan apa yang memang menjadi keluhan-keluhan dia, dan bersama-sama Pak Wiro tadi dengan Bu Hesti saya lihat mencari solusinya gitu ya, bagaimana bisa meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, Pak Wiro, saya lihat kalau untuk pertanyaan berbobot Pak Wiro sudah sangat berhasil tadi melakukan coaching, dan saya ingin tanyakan kira-kira pengembangan kompetensi apa berikutnya yang ingin Pak Wiro capai? Saya ingin menghadirkan penuh Pak ya, jadi mungkin saya kurang penuh, jadi mungkin nanti dengan menghadirkan penuh saya lebih bisa menyerap apa masalah-masalah dari coaching. Oke, baik, jadi Pak Wiro kedepannya ingin hadir secara penuh untuk coaching sehingga bisa lebih fokus memberikan solusi kepada coaching ya. Baik, Pak Wiro, terima kasih. Pak Wiro sudah sangat bagus menyampaikan coachingnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, sama-sama Pak. Ya. Selamat Pak Wiro. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Hesti, sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu Umi juga sehat ya. Tentunya Bu, alhamdulillah sehat Ibu. Harus tetap semangat ya. Iya. Oke, saya dengar hari ini Ibu akan mengadakan coaching dengan Pak Prawiro, betul Bu? Oh ya betul Bu, hari ini kita mau mengadakan coaching ya, Iya. seperti yang sudah kita bicarakan dengan Pak Wiro, Ya. dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke, amin. Oke. Sekarang untuk coaching dengan Pak Prawiro, tentunya Ibu sudah mempersiapkan ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada Pak Prawiro. Gimana Bu? Alhamdulillah untuk rubrik terkait dengan percakapan untuk coaching sudah saya siapkan ya, Iya. dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu bisa terwujud seperti ini. Iya. Jadi apa yang akan nanti disampaikan ke Pak Prawiro Ya. Ibu sudah persiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Sudah kita siap. Oke, baik. Sekarang apa yang ingin Ibu tingkatkan, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu tingkatkan pada saat yang ingin Ibu kembangkan ya pada saat coaching dengan Pak Prawiro ini? Ya.
terutama di sini yang ingin saya kembangkan di coaching pada hari ini itu saya ingin mengembangkan bagaimana saya mendengarkan aktif ya, dengan mendengarkan rasa. Iya, iya. Jadi ibu ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif. Betul. Ya, baik Bu. Sekarang kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang ingin ibu raih ya pada saat coaching dengan Pak Premier? Yang pertama ya bisa mengarahkan ya, bisa mengarahkan coaching ini Pak Wiro terutama untuk bisa mengembangkan kompetensi ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sama Pak Wiro. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Semangat ya Bu ya. Terima kasih atas dukungannya Bu Hesti. Semangat. Iya. Assalamualaikum Pak Wiro, sehat? Waalaikumsalam Bu Romi, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kemarin Bapak menghubungi saya ya, pengen coaching ya. Kira-kira yang ingin Bapak sampaikan, sharingkan di coaching hari ini itu terkait dengan apa ya Pak? Ya, tujuan saya coaching itu untuk ingin agar bisa lebih memanajemen diri Bu, terutama memanajemen waktu gitu. Karena saya ketika dalam sehari-hari kegiatan tuh sering bentrok antara mengajar dan ikut organisasi, kegiatan komunitas itu suka waktunya bersamaan. Nah ini karena saya tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi saya mencari solusinya. Berarti Bapak pengen bagaimana bisa mengelola waktu dengan begitu banyak kegiatan yang Bapak lakukan ya? Iya. Oke, dari kendala yang tadi selain bentrok ya, kira-kira apa lagi ya yang masalah yang Bapak hadapi di cara ya, bagaimana cara mengelola waktu? Ya saya tidak ada yang mengingatkan untuk mengatur waktu gitu ya. Kemudian juga saya kekurangan saya tidak mencatat, juga tidak punya skala prioritas sehingga terjadilah bentrok itu. Jadi kendalanya seperti itu. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, kendala-kendala ada bentrok ya, tidak mencatat agenda Bapak. Nah, kira-kira usaha yang sudah Bapak lakukan selama ini itu apa saja? Ya, saya berusaha untuk menghidupkan alarm ketika jadwal tertentu, kemudian mencatat kegiatan apa janji yang pertama, baru kemudian akan membatalkan janji yang bersamaan gitu. Berarti Bapak akan berusaha membuat jadwal ya, kemudian mencatat. Itu tadi solusi ya. Kira-kira selain itu ya, yang bisa membantu Bapak, bisa memanage waktu Bapak sehingga tidak terjadi tadi kalau bisa tidak sampai membatalkan suatu agenda yang sudah Bapak janjikan, itu apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, saya mungkin nanti akan membuat agenda selama beberapa waktu, mungkin setahun gitu ya. Jadi kita catat dulu mana yang lebih dulu memberikan kegiatan, kemudian saya juga akan memilih mana yang prioritas organisasi atau kegiatan yang lebih memberikan kompetensi untuk diri saya sesuai dengan kerjaan saya sebagai guru Bu. Jadi untuk hal-hal yang bersifat hobi dan sebagainya akan saya kurangi atau kita prioritaskan belakangan gitu. Misalnya ketika nonton bola saya rekap saja nontonnya nanti malam gitu. Jadi saya atur agar tidak terjadi bentrok gitu. Dari usaha yang Bapak tadi lakukan ya, kira-kira menurut Bapak kalau kita ibaratkan posisi dari skala 1 sampai 10 itu untuk saat ini posisi Bapak dalam mengelola waktu Bapak itu ada di skala berapa? Ya mungkin ada di skala 6 ya. Skala 6. Nah, untuk targetan Bapak dengan usaha yang tambahan tadi ya, yang sangat Bapak sudah rinci dengan begitu baik dalam proses 1 tahun itu, kira-kira berapa skala yang ingin Bapak targetkan untuk bisa mencapai usaha Bapak itu? Saya inginnya 10, tapi saya usahakan 9 tuh bisa. Realnya 9 bisa dicapai gitu.
Mungkin dengan cara juga lainnya yaitu saya meminta tolong kepada teman orang di rumah Bu untuk mengingatkan saya. Lainnya yaitu saya meminta tolong kepada teman orang di rumah Bu untuk mengingatkan saya mengenai jadwal saya. Gitu. Di sini ya terkait tadi saya mendengar banyaknya organisasi atau kegiatan yang Bapak ikuti ya, bagaimana supaya itu tidak menjadi suatu beban gitu. Oh, iya. Tadi Bapak menyampaikan tadi luar biasa ya, pengennya di skala 10, tetapi Bapak merasa yang melihat kurang optimis, saya 9 saja. Apakah ada yang menjadi beban pada saat Bapak memilih mengikuti suatu kegiatan? Oh, sebenarnya tidak ada beban, cuman 10 itu artinya semuanya selesai. Nah, saya menjaga-jaga kalau misalnya 9 itu saya berarti harus mundur beberapa organisasi gitu supaya bisa berjalan dengan baik. Maksudnya agenda-agenda penting seperti mengajar, juga kegiatan mengisi kompetensi saya, kompetensi sebagai guru, juga meningkatkan mutu guru. Jadi saya akan mengurangi yang bersifat hobi gitu, di komunitas itu akan, sehingga saya optimis semuanya akan terjadi bisa sampai 10. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa mencapai target 10 ya Pak ya, dengan usaha yang Bapak tadi sampaikan gitu. Nah di sini nih kedepannya bagaimana supaya Bapak itu komitmen, selalu berkomitmen dalam mengelola waktu Bapak, terutama dengan berbagai kegiatan yang Bapak ikuti seperti itu. Saya akan disiplin Bu, ini kan disiplin akan saya usahakan dari dalam diri sendiri supaya untuk disiplin mengenai waktu, disiplin akan janji. Jadi saya akan ingin berusaha amanah, tepat janji gitu ya, sehingga saya tidak mudah membuat janji nantinya. Dan juga saya selain akan disiplin dan akan bersungguh-sungguh dalam memegang amanah, juga saya meminta bantuan kepada saudara yang di rumah dan teman yang di sekolah untuk mengingatkan saya jika saya lupa atau tidak mengikuti komitmen ini. Jadi akan saya usahakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Gitu. Jadi Bapak ada juga bantuan yang bisa mendukung Bapak dalam mengatur ataupun mengelola waktu Bapak sehingga tidak terjadi bentrok ataupun sampai membatalkan suatu agenda yang sudah Bapak janjikan. Itu sangat luar biasa ya Pak ya, usaha yang sudah Bapak lakukan. Mudah-mudahan bisa terus berkomitmen dan bisa berjalan dengan baik ya, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya. Dengan adanya coaching lagi mudah-mudahan masalah yang kecil menjadi hilang, masalah yang besar menjadi kecil seperti itu ya. Jadi intinya tidak ada masalah ya Pak ya, jadi berjalan dengan baik. Mungkin ini untuk hari ini saja dulu ya Pak ya. Terima kasih. Kita lanjutkan coachingnya di lain waktu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia menjadi coach bagi saya. Oke, sama-sama ya Pak. Terima kasih juga, dengan coaching ini juga saya belajar dari Bapak. Kenapa? Karena tadi Bapak sudah menyampaikan begitu banyak bagaimana cara mengelola waktu dengan baik sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya Pak ya. Sama-sama, amin. Terima kasih ya Pak. Ya Bu. Ya. Oke, Bumi. Ya. Tadi saya sudah mendengarkan dan menyimak Ibu melaksanakan coaching ke Pak Wiro ya Bu ya. Baik, kalau boleh saya tahu Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sudah Ibu berikan kepada Pak Wiro? Baik, terima kasih ya Bu Esti. Alhamdulillah tadi kita sudah coaching ya dengan Pak Wiro ya, dan sangat luar biasa. Di sini tadi saya sudah berusaha untuk menggali ide-ide dari Pak Wiro sendiri untuk bisa mencari apa penyelesaiannya. Kemudian juga
saya berusaha untuk mengarahkan ya sesuai dengan alur tirta ya. Jadi kita berusaha mengarahkan sebenarnya tujuan Pak Wiro melaksanakan coaching ini itu apa. Terus tadi juga Pak Wiro sudah berusaha ya menyampaikan dengan lugas sekali ya. Dan saya juga di situ berusaha untuk mengidentifikasi ya masalah yang dihadapi Pak Wiro, kendala-kendala apa saja ya, kenapa tidak bisa mengatur ataupun mengelola waktu. Kemudian tadi berusaha untuk membuat rencana ke depan untuk bisa lebih baik lagi, terutama dalam mengelola waktu. Dan terakhir tadi luar biasa ya dengan tanggung jawab dan komitmen Pak Wiro, itu sangat luar biasa disampaikan sama beliau. Jadi mudah-mudahan coaching ini menghasilkan apa yang diharapkan oleh coaching seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi tadi seperti yang memang Ibu sampaikan, saya juga sudah mencatat ya hasil observasi yang tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu udah luar biasa bagus sekali ya. Ibu sudah mengidentifikasi, kemudian Ibu sudah tujuan-tujuan yang diharapkan itu sudah betul-betul bisa tersampaikan. Jadi alur tirtanya itu terlihat sekali Bu. Ya, jadi ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksinya seperti apa, dan kemudian tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan seperti apa dengan Pak Wiro ya Bu. Semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana dan Pak Prawiro juga bisa akan menemukan solusi-solusi yang tepat ya Bu ya, seperti yang sudah direncanakan. Baik, dari tadi yang kita diskusikan di awal ya Bu, Ibu tadi ingin meningkatkan kompetensi tentang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan di coaching yang berikutnya? Betul Bu, ini luar biasa ya dengan pelaksanaan coaching hari ini itu saya jadi merasa ada hal yang ingin saya kembangkan kembali, terutama dalam kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh saya, sehingga saya lebih fokus untuk bisa menyerap apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga bisa lebih mengarahkannya itu sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Semoga semua bisa terlaksana dengan lancar dan dengan baik ya Bu. Terima kasih ya Bu untuk kegiatan hari ini. Saya izin pamit ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Esi atas bimbingannya.